Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Engkau menyertai, memberkati, mengurapi kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tentang penyembahan dari puing-puing kehancuran. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar dari Ayub 1 ayat 20 sampai dengan 22. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau bertanya dengan jujur. Kepada siapa kita itu bersujud ketika dunia kita itu runtuh? Begini Bapak Ibu Saudaraku, karena mudah sekali bersujud saat semuanya indah. Mudah sekali kita mengangkat tangan kita ya saat berkat melimpah. Ya, mudah sekali kita berkata haleluya ketika kesehatan kita prima, keluarga kita utuh, rezeki lancar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya adalah di mana penyembahan kita? Di mana penyembahanmu saat hidup kita, saat hidupmu menjadi puing-puing? Di mana penyembahan kita saat hidup kita menjadi puing-puing, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, hari ini gereja penuh dengan penyembah yang nyaman, penyembah yang menyembah selama Tuhan memberkati, penyembah yang memuji selama situasi mendukung, penyembah yang setia selama tidak diminta membayar harga yang mahal. Nah, hari ini Alkitab mengingatkan kita, mengajarkan kita tentang seorang pria bernama Ayub yang menyembah Tuhan bukan setelah Tuhan memulihkan, bukan setelah Tuhan menjelaskan, bukan setelah Tuhan meminta maaf atas penderitaan yang diderita oleh Ayub. Ayub menyembah di tengah puing-puing kehancurannya. Dan pagi ini kita akan belajar apa artinya menyembah ketika tidak ada alasan untuk menyembah. Apa artinya bersujud ketika hati kita sedang remuk. Apa artinya memuji ketika mulut dipenuhi debu kehancuran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka dalam Ayub 1 ayat 20 sampai dengan 22. Ayub 1 ayat 20 sampai dengan 22. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita tidak bisa memahami penyembahan Ayub tanpa kita memahami beratnya puing-puing kehancuran yang menimpa Ayub. Ya, kita flashback sedikit. Kitab Ayub ini terjadi di zaman patriarkal, ya. Zaman ketika orang percaya bahwa kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Zaman di mana orang percaya bahwa kesehatan itu adalah tanda perkenanan Tuhan. Juga zaman ketika orang percaya bahwa kehilangan itu sama dengan kutukan dan hukuman. Dan Bapak Ibu Saudaraku, Ayub adalah bintang di zamannya. Dia orang terkaya di timur. Ya, Ayub 1 ayat 3 katakan demikian. Dia punya 10 anak yang saling mengasihi. Dia saleh. Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan. Ayub 1 ayat 1. Bahkan Tuhan sendiri berkata, tidak ada seorang pun di bumi seperti dia atau seperti Ayub. Dia dalam Ayub 1 ayat 8. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, Ayub yang adalah bintang di zamannya, adalah orang yang saleh. Bahkan Tuhan bilang tidak seorang pun di bumi seperti Ayub ini. Tapi dalam satu hari, dalam hitungan jam, semuanya menjadi puing. Harta lenyap, ternak dirampas, pegawainya dibunuh, anak-anaknya mati, 10 sekaligus mati. Tertimpa rumah yang roboh, reputasinya hancur.
Kenapa? Di mata masyarakat dia pasti orang yang berdosa dan dihukum Tuhan. Kenapa? Karena di sini adalah zaman ketika Ayub ada atau hadir, ada zaman patriarkat. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan sekedar kerugian finansial, tapi saya mau katakan ini kehancuran total. Ini kuburan massal atas semua yang namanya pengharapan. Ini puing-puing yang masih berasap. Nah, kita pelajari. Dan di atas puing-puing itu, Ayub melakukan sesuatu yang tidak masuk akal secara manusiawi. Nah, ayo kita bahas ya. Ada 3 poin yang saya akan bahas di sini ya. Yang penting kita pahami kaitannya dengan penyembahan di atas puing ini ya. Yang pertama, ayat 20 ya. Penyembahan tidak menghapuskan duka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang kita pelajari yang pertama adalah penyembahan tidak menghapuskan duka. Ayat 20, maka berdirilah Ayub, perhatikan, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian ia sujud dan menyembah. Nah, perhatikan urutannya, luar biasa. Ayub berduka dengan sungguh-sungguh, mengoyak jubah, ya, dikatakan mengoyak jubah, kemudian juga mencukur kepala. Pada zaman itu adalah tanda duka yang paling ekstrim, tanda berkabung yang paling ekstrim. Saya mau katakan begini, saudaraku, Ayub tidak berpura-pura kuat. Dia tidak menutupi rasa sakitnya dengan kalimat-kalimat rohani klise yang sering kita dengar. Ayub tidak pura-pura kuat, ya. Dan Ayub tidak menutupi rasa sakitnya. Dia tidak bilang bahwa Tuhan pasti punya rencana indah. Ikhlas saja, semua akan indah pada waktunya. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ayub meratap, Ayub menangis, Ayub membiarkan air matanya membasahi puing-puing kehancurannya. Ini penting Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini penting. Kenapa? Karena penyembahan sejati bukanlah penolakan terhadap rasa sakit. Perhatikan baik-baik. Penyembahan sejati bukanlah penolakan terhadap rasa sakit, tetapi penyembahan sejati adalah membawa rasa sakit itu ke hadirat Tuhan. Katakan amin. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sendiri menangis di kubur Lazarus. Yohanes 11 ayat 35. Paulus berkata kita boleh berduka, tetapi jangan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 katakan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku perhatikan. Kemudian setelah duka, ya, setelah dia mengoyak jubahnya, dia mencukur rambutnya, dikatakan apa? Setelah duka, dikatakan kemudian, ya, perhatikan. Kemudian, di sini, Bapak Ibu Saudaraku, setelah duka itu, Ayub langsung sujud dan menyembah. Perhatikan kata kemudian ini, ya, bukan kemudian setelah Tuhan menjelaskan, bukan. Setelah duka, kemudian setelah Tuhan mengembalikan semuanya, bukan. Bukan juga kemudian setelah Ayub memahami rencana Tuhan, bukan. Setelah duka, ya, kemudian dia sujud dan menyembah. Kemudian ini adalah air mata yang belum kering, ya, tapi kemudian dia sudah punya lutut yang dapat atau sudah berlutut di hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya maksud, penyembahan dari puing-puing kehancuran. Artinya apa? Penyembahan, ya, penyembahan Ayub itu adalah penyembahan yang tidak menunggu situasinya pulih. Penyembahan Ayub adalah penyembahan yang lahir bukan dari kelimpahan, tetapi dari kekosongan. Ya, ini yang kita harus pahami Bapak Ibu Saudaraku di bagian pertama, bahwa penyembahan tidak menghapuskan duka. Ya, yang kedua yang kita pelajari, ayat 21. Teologi yang melahirkan penyembahan. Nah, ini penting sekali. Ya, mari kita baca kembali ayat 21. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, ayat ini adalah puncak penyembahan Ayub. Dan di dalamnya ada 3 pondasi teologis yang memungkinkan seseorang menyembah di tengah puing-puing kehancuran. Yang pertama, kita bahas.
Dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang aku kembali. Artinya apa? Ayub sadar bahwa Ayub atau kita tidak membawa apapun ke dunia ini, dan kita tidak akan membawa apapun dari dunia ini. Tidak bawa, masuk ke dunia tidak bawa, keluar dari dunia juga tidak bawa apa-apa. Nah, ini adalah kerendahan hati yang radikal, Bapak Ibu Saudara. Ayub tidak menganggap apapun sebagai milikku secara mutlak. Ya. Dan Ayub tahu bahwa semua adalah titipan. Dan yang menitipkan berhak mengambil kapan saja. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita menganggap harta, kesehatan, keluarga, pekerjaan sebagai milik mutlak kita, maka ketika Tuhan mengambilnya, seringkali kita akan marah, seringkali kita akan kecewa, sedih yang tidak pernah putus, dan kita berhenti menyembah. Tapi jika kita menganggap semuanya itu sebagai titipan, maka kita bisa berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, oke, kita bahas lagi. Kata Tuhan, kalimat Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayo kita perhatikan dengan seksama. Ayub tidak berkata Tuhan memberi, iblis mengambil. Ayub juga tidak berkata Tuhan memberi, takdir mengambil. Ayub berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini artinya apa? Ayub percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu mutlak, bahkan di atas kehancurannya. Ini penting sekali. Ini sangat sulit, tapi kita harus memahami, kita harus mengerti. Bapak Ibu Saudaraku, kita ingin percaya bahwa Tuhan itu hanya bertanggung jawab atas hal-hal baik. Kita ingin menempatkan Tuhan di kotak berkat saja, dan menyerahkan penderitaan kepada iblis atau takdir atau alam. Tapi saya mau katakan, Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Perhatikan, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, termasuk penderitaan yang tidak kita mengerti. Katakan amin. Bukan berarti Tuhan jahat, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan berarti Tuhan penyebab dosa. Tapi ini artinya begini. Tuhan tidak ada satu atom pun di alam semesta ini yang lepas dari kendali Tuhan. Amin. Tidak ada satu atom pun di alam semesta ini yang lepas dari kendalinya Tuhan. Dan inilah yang memungkinkan Ayub tetap menyembah. Karena begini, karena jika iblis yang berkuasa atas kehancuran ini, Ayub tidak akan menyembah dan dia akan melawan. Tapi karena Ayub percaya Tuhan berdaulat, Tuhan tetap berdaulat, dia bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Nah, kita bahas sekarang, terpujilah nama Tuhan, ya. Ini yang paling mencengangkan. Bayangkan, dengan penderitaan yang tadi ada, harta habis, anak-anak mati, meninggal, reputasi hancur, ya. Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ayub tidak menuduh Tuhan tidak adil. Ayub tidak meninggalkan Tuhan, tapi justru dia memuji Tuhan. Dikatakan, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah penyembahan yang paling murni. Penyembahan yang tidak bergantung pada apa yang Tuhan berikan, tapi pada siapa Tuhan itu. Inilah yang dibuktikan Tuhan kepada iblis di dalam Ayub 1 ayat 9 sampai dengan 12. Iblis menuduh, apakah Ayub takut kepada Tuhan tanpa alasan? Bukankah engkau melindungi dia? Itu kata iblis. Iblis berkata, oh, iman Ayub hanya karena berkat. Coba lepaskan berkatnya, pasti dia akan mengutuki engkau. Tapi Ayub membuktikan bahwa iblis salah. Ayub menyembah bukan karena berkat, tapi karena Tuhan itu sendiri yang layak untuk disembah. Bapak Ibu Saudaraku, apakah Tuhan masih layak disembah jika Dia mengambil semuanya? Renungkan baik-baik. Ya, yang ketiga yang kita belajari di ayat yang ke-22. Tadi yang pertama adalah bahwa
penyembahan tidak menghapuskan duka. Yang kedua, bahwa ada kita belajari teologi yang melahirkan penyembahan. Dan yang ketiga, penyembahan yang menjaga integritas. Ya, kita baca ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat salah. Wow, bayangkan frase dalam kesemuanya itu. Ya, itu mencakup dalam kehilangan harta, dalam kematian anak-anak, dalam tekanan sosial, ya, dalam sakit, ya, yang akan menyusul nanti di pasal 2, ya, dalam bujukan istri untuk mengutuk Tuhan, ya, Ayub 2 ayat 9. Dalam semuanya itu Ayub tetap tidak berbuat dosa. Artinya apa? Penyembahannya tidak berubah menjadi kepahitan. Berapa banyak di antara kita ketika menghadapi begitu banyak pergumulan, penderitaan, dan yang bertahun-tahun kita alami, penyembahan berubah menjadi pemberontakan. Tapi Ayub tidak melakukan ini. Penyembahannya tidak berubah menjadi pemberontakan. Penyembahan Ayub tetap murni. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Di titik ini banyak orang Kristen gagal, Bapak, Ibu, Saudaraku. Mereka mulai dengan menyembah, tetapi ketika penderitaan berkepanjangan, ketika doa tidak dijawab, ketika sakit tidak disembuhkan, ketika kehilangan tidak tergantikan, penyembahan mereka perlahan berubah menjadi kepahitan. Mungkin mereka masih datang ke gereja. Mungkin mereka masih mendengarkan khotbah-khotbah seperti di video ini, di YouTube ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, perhatikan. Penyembahan mereka perlahan berubah menjadi kepahitan. Tadi saya katakan mungkin mereka masih datang ke gereja, tapi hatinya dingin. Ya, mereka masih mengangkat tangan, tapi jiwa mereka memberontak. Dan Ayub tidak melakukan seperti itu, Bapak, Saudaraku. Dia berkata di dalam Ayub 13 ayat 15, lihat, ia akan membunuh aku tidak berharap lagi, namun aku hendak membela kelakuanku di hadapannya. Ini ayat dahsyat, Bapak, Ibu, Saudaraku. Kenapa? Karena artinya begini, sekalipun engkau itu Tuhan, sekalipun Tuhan membunuh aku tetap percaya kepadamu. Ya, aku tidak akan meninggalkanmu. Nah, inilah penyembahan yang tidak bisa dibeli, tidak terbeli. Penyembahan yang tetap murni. Bahkan ketika Tuhan tidak memberikan apapun selain dirinya sendiri. Karena itu adalah segalanya. Katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Sekarang kita tarik pelajaran dari Ayub dalam hidup kita. Setiap dari kita pasti pernah, atau sedang, ya, berdiri di atas puing kehilangan. Orang yang kita cintai sudah tiada. Puing kekecewaan. Doa yang tidak dijawab seperti yang kita harapkan. Mungkin itu bukan setahun, tapi bertahun-tahun belum dijawab. Puing sakit penyakit, tubuh yang tidak kunjung sembuh. Puing kegagalan, mimpi hancur, bisnis gagal, usaha gagal, pernikahan retak, dan sebagainya. Dan di atas puing-puing itu, hari ini Tuhan bertanya, di mana penyembahanmu? Tuhan tidak bertanya, apakah kamu masih berdoa? Apakah kamu masih ke gereja? Tapi Tuhan bertanya, apakah kamu masih menyembah? Kenapa? Karena penyembahan adalah ujian tertinggi dari iman sejati. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya teringat di dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Ya, Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya, hasil pohon zaitun gagal, ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, aku akan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini dahsyat. Habakuk 3 ayat 17-18 ini, ya, Habakuk berkata, sekalipun semuanya gagal, aku tetap bersukacita di dalam Tuhan. Artinya apa? Bukan karena situasi, bukan karena berkat, tapi karena Tuhan itu sendiri adalah sukacitaku. Tapi, saudaraku, bisakah kita berkata demikian? Bisakah kita menyembah ketika rekening menipis? Bisakah kita menyembah ketika pasangan bermasalah, pasangan hidup kita bermasalah, selingkuh, anak-anak bermasalah, ada anak yang meninggal, orang tua yang meninggal,
Ada sakit yang tidak kunjung sembuh. Bisakah kita tetap menyembah saat doa kita tidak dijawab selama bertahun-tahun? Bapak Ibu Saudaraku, kalau jika kita hanya bisa menyembah ketika Tuhan memberkati, maka sebenarnya kita tidak menyembah Tuhan, tapi kita menyembah berkat-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu hal yang sering kita lupakan. Di akhir kitab Ayub, Tuhan tidak berkata, Ayub, aku kembalikan semua hartamu karena kamu menyembah aku. Enggak. Tuhan justru menyatakan dirinya dalam Ayub 38-41. Ya, dia berkata gini, di manakah engkau? Ya, di manakah engkau Ayub ya? Ketika aku meletakkan dasar bumi. Dan setelah itu Ayub berkata di Ayub 42 ayat 5, ya. Ayub berkata begini, hanya dari kabar angin aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudaraku, ini buah penyembahan di atas puing-puing. Bukan pemulihan materi, tapi pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Ayub kehilangan hartanya, tetapi mendapatkan Tuhan yang lebih real, lebih nyata. Ayub kehilangan anak-anaknya, tetapi melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Dan Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bukan kehidupan yang bebas masalah, tapi dirinya sendiri sebagai upah untuk kita. Katakan amin. Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan 26 katakan begini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Artinya, kita menginginkan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, Ayub tidak menunggu puing-puingnya bersih untuk menyembah. Ayub menyembah justru di atas puing-puing itu. Dan sekarang pertanyaannya bukan tentang Ayub lagi. Pertanyaannya, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Apakah kita akan tetap menyembah ketika Tuhan tidak atau belum menjawab doa-doa kita? Ketika Tuhan mengambil sesuatu yang sangat berharga? Ketika kita tidak mengerti apapun yang terjadi. Kenapa begini? Ya. Nah, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Yaitu tetap menyembah. Karena Bapak Ibu Saudaraku, penyembahan sejati tidak lahir dari kelimpahan. Penyembahan sejati lahir dari kekosongan yang kemudian dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, bukan karena apa yang Tuhan beri, tapi karena siapa Tuhan itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, kami datang dengan hati yang remuk. Kami akui Tuhan, seringkali kami menyembah Engkau hanya ketika Engkau memberkati. Kami memuji Engkau hanya ketika hidup kami baik-baik saja. Kami bersujud hanya ketika Engkau memberikan apa yang kami minta. Bapa, ampuni kami. Ajari kami seperti Ayub, untuk menyembah di tengah puing-puing, untuk memuji di tengah ketidakmengertian, untuk bersujud ketika hati sedang remuk. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, bagi saudara-saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada yang sedang berdiri di atas puing-puing kehidupannya saat ini, aku berdoa, jamah mereka, nyatakan dirimu kepada mereka. Jadilah Tuhan yang nyata, bukan sekedar kabar angin, tetapi mata mereka sendiri memandang Engkau. Bapa, kami tidak mengerti jalanmu, tapi kami percaya hatimu baik. Hatimu baik. Terima kasih. Di dalam nama Yesus yang di kayu salib, tetap menyembah Bapaknya sekalipun ditinggalkan. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan,
Berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.